Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita kita bahas TIK kelas 5. Bab pertama, melakukan perhitungan sederhana, mengedit foto dan membuat GIF animasi. Di sini untuk minggu pertama kita bahas melakukan perhitungan sederhana. 1. Mengenal program pengolah angka. Program pengolah angka adalah program yang memungkinkan penggunanya untuk menyusun dan mengkombinasikan data. Perhitungan dapat dilakukan dengan mudah menggunakan program pengolah angka spreadsheet. Program pengolah angka dapat membantumu melakukan perhitungan yang panjang. Contoh program pengolah angka adalah Microsoft Excel dan Calc. Microsoft Excel adalah program pengolah angka berbayar, artinya kamu harus membeli program tersebut secara resmi agar bisa menggunakannya. 2. Melakukan perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Excel. Semua data di Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Ya, ini dicatat ya, bisa. Kolom dilambangkan oleh huruf, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Baris dilambangkan oleh angka, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Area perpotongan antara baris dan kolom disebut sel, sedangkan sekumpulan sel disebut range. Untuk melakukan perhitungan khusus pada Microsoft Excel, digunakan simbol-simbol khusus yang disebut operator, seperti plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, kali untuk perkalian, dan per untuk pembagian. Kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Sini perkenalan ini dulu ya. Kalau di sini baris dilambangkan dengan angka, berarti baris itu namanya baris tuh ini. 1 sampai next itu namanya baris yang ini. Sedangkan kolom itu dilambangkan dengan huruf ini, A, B, C, D, sampai seterusnya, itu namanya kolom. Terus udah gitu, kalau sel A2 berarti kolom A baris 2, kolom A baris 2, sel A2 yang kayak gini. Terus range C2 sampai dengan E3, C2 sampai dengan E3. Itu artinya sel C2 sampai dengan E3. Kita langsung aja latihan ya di sini. Ini udah sama kayak di buku, tapi kita hapusin aja. Ini pengerjaan untuk kelas 6. Total harga, kita bakal ngitung total harganya. Kita bahas dulu nih nomor 3. Jika lebar kolom tidak mencukupi, ubahlah lebar kolom dengan cara mengarahkan kursor ke samping kanan judul kolom. Selanjutnya tarik kursor sampai lebar kolom yang diinginkan. Ini kayak gini ya, sampai ada tanda plus ini, kita tinggal tarik. Kalau mau lebih besar, kalau mau dikecilin juga kayak gini. Terus nomor 4, untuk menghitung total harga digunakan rumus harga satuan dikali jumlah barang. Klik sel D4. Sel D4 ini udah ya, sel D4. Untuk menghitung total harga pensil, selanjutnya ketiklah rumus total harga untuk pensil, yaitu sama dengan B4 kali C3. Ya, kalau di dalam Excel itu, kalau mengawali rumus itu semuanya pakai sama dengan ya.
sama dengan B4 kali C4. Nah, ini dikali ini jadinya. Terus untuk tahu hasilnya itu kita tinggal klik enter aja. 10.000. Benar kan? 5 kali 2000 10.000. Terus kita lanjut aja sama kayak tadi, berarti ini B5 dikali C5 sama dengan, jangan lupa, B5 dikali C5. Enter. 12.000. Lanjut, ini B6 dikali C6. Oh iya, kan ininya sama dengan aja, Pak. Sorry, ini salah. C6. Bentar. Seterusnya sama ya rumusnya. B8 dikali B8. B sama dengan B9 dikali C9. Bentar. B10 sama dengan B10 dikali C10. Udah selesai. Nomor 6. Sekarang kamu akan menghitung jumlah biaya untuk seluruh barang yang dibeli. Caranya klik sel D12 terlebih dahulu. Selanjutnya ketiklah rumus sama dengan sum jumlah biaya C12 D12 di sini berarti D12. Terus kita ketik rumusnya sama dengan sum buka kurung D4 di sampai dengan D10. Jadi titik 2 ini artinya sampai dengan yang tadi, berarti dari D4 sini sampai dengan D10. Lalu tekan enter, kata sum menunjukkan penjumlahan pada range 114.400. Nomor 7, jumlah biaya pembelian di seluruh barang adalah 114.400. Sama kayak di buku. Jika pembeli memberikan uang sejumlah 120.000, berapakah uang kembalian yang didapatkan? Ketiklah angka 12.000 di sel D13. D13 yang ini berarti ya. Kita ketik D12.000. 120.000. Untuk menghitung kembalian, rumus yang digunakan adalah pembayaran dikurangi jumlah biaya. Jadi rumus yang digunakan adalah sama dengan D13 dikurangin D12. Ketiklah rumus tersebut di sel D14 lalu tekan enter. Kita langsung aja ke D14. Terus kita ketikin nih sama dengan D13 dikurangi D12. Itu artinya
pembayaran dikurangi jumlah biaya. Udah, kalau udah enter. Kembaliannya jadi 5.600. Selesai. 9. Bagaimana jika uang yang dibayarkan kurang? Perhatikan contoh berikut. Jika kamu mengganti angka 120.000 dengan 100.000, kembalian yang diperoleh tampak negatif, yaitu minus 14.400. Hal itu berarti pembayaran yang diterima kurang dari 14.400. 10. Ganti kembali angka di sel D13 dengan 120.000, lalu tekan enter. Sekarang berilah garis pada setiap baris dan kolom tabel agar tampilannya tampak rapi. Caranya, blok semua data pada range A3 sampai dengan D14. Selanjutnya pilih menu Home, klik icon Borders, lalu klik all Borders. Nah, kita ke A3 sampai D14. Sini. Terus kita pilih menu Home, klik icon Border. Yang ini terus kita pilih all borders. Nah, udah. Nomor 11, aturlah penulisan mata uang menjadi rupiah. Caranya, blok range B4 sampai dengan B10, B4 sampai dengan B10. Oh, ini udah jadi rupiah. Pokoknya gini. Terus klik kanan mouse, lalu pilih format cells. Kanan mouse, terus kita pilih format cells. Dan muncul sama kayak di buku. Klik tab number. Udah. Klik currency pada pilihan kategori. Currency udah juga. Pada kotak simbol carilah Rp Indonesian. Ini simbol yang ini kita cari Rp Indonesian. Kalau ibu udah selesai berarti ini Rp Indonesian ya. Terus D, untuk menambahkan dua angka desimal di belakang koma, ketiklah angka 2 pada kotak decimal place. Decimal place yang ini kita ketikin angka 2. Ulangilah langkah yang sama untuk kolom total harga, baris jumlah biaya, pembayaran, dan kembalian. Hasilnya akan tampak sebagai berikut. Oke. Ulangin sampai sama. Format cell, number, terus kita pilih currency, decimal, Rp Indonesian. Indonesia. Yang bawah ya. Terus decimal place 2. Oke. Udah semua.
Terus ulangilah 14. Untuk membuat rata tengah pada baris, jumlah biaya gabungkan beberapa sel terlebih dahulu. Caranya blok range A12 sampai dengan C12. A12 sampai dengan C12. Oh, ini kalau ini udah, berarti ini aja ya, ikutin aja. Ulangi langkah yang sama untuk A12. Pilihlah menu home, lalu klik icon merge and center. Yang ini, oh ini udah, kalau udah kepotong berarti ininya ada bloknya ya, merge and center. Terus 15, ulangi langkah yang sama untuk baris pembayaran dan kembalian. Hasilnya akan tampak seperti ini. Selesai materi hari ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.